Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, hari ini kebetulan ada teman kita yang menanyakan terkait pembayaran gugatan perceraian. Nah, ini teman saya banyak masuk DM di Instagram dan terutama di TikTok. Di TikTok itu banyak sekali menanyakan, Pak, saya ini mau menggugat cerai, tapi uang saya itu minim, Pak. Berapa sih, Pak, gugatan perceraian itu? Berapa sih, Pak, bayar adminnya? Berapa sih, Pak, yang harus kita keluarkan untuk mengajukan gugatan perceraian itu? Nah, oke, sebelum saya lanjut video saya kali ini, tolong di subscribe, di like, di komen, dan juga di share konten saya ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, atau ke siapapun itu yang membutuhkan informasi terkait pembayaran gugatan perceraian di pengadilan agama. Oke ya, jadi gini, langsung saja saya bahas pertanyaan ini. Mungkin jawaban ini ya mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman kita semuanya yang membutuhkan informasi terkait biaya pendaftaran. Jadi gini, kita mau mengajukan gugatan perceraian itu tidak gratis. Nah, itu ya harus digarisbawahi, itu tidak gratis. Pak, tapi kalau gratis itu kan ada. Itu namanya gugatan pro deo. Nah, itu sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya ya. Itu nanti ada syarat-syaratnya, ada tambahan syarat. Maksudnya itu ada tambahan syarat biar mengajukan gugatan itu gratis. Nah, apa saja syaratnya? Ini yang karena sudah gratis itu sudah saya bahas. Nah, ini kan saya membahas yang berbayar ya, yang normal. Nah, jadi apa saja syaratnya? Kita mulai dari pertama itu syarat-syaratnya. Syaratnya itu harus terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi, tidak akan mungkin bisa mengajukan gugatan. Nah, jadi Pak, apa syaratnya? Yang pertama, harus ada buku nikah asli ya. Buku nikah asli ini wajib ada ya teman-teman ya. Kakak-kakaknya itu juga harus punya buku nikah asli ini dan wajib ada. Yang pertama itu ya buku nikah asli. Yang kedua, identitas penggugat. Nah, ini kadang banyak yang menanyakan, Pak, kalau identitasnya saya ini ada tapi KTP suami tidak ada. Ini yang harus digarisbawahi ya, identitas penggugat. Identitas tergugat gimana, Pak? Nggak masalah kalau nggak punya KTP-nya, nggak masalah kalau nggak punya fotokopinya, asalkan tahu alamat eh, domisili terakhir suami itu atau domisili terakhir tergugat, itu harus tahu. Karena apa? Karena nanti diundang oleh pihak pengadilan, nah, diundang untuk datang sidang dan menghadiri persidangan itu karena adanya gugatan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama buku nikah asli, yang kedua KTP atau identitas, yang ketiga kakak ini sifatnya opsional aja ya. Terus kalau mau hak asuh anak juga bisa, itu pakai akte kelahiran anak. Kalau pakai hak asuh anak, kakak itu wajib ada, kakak dan akte kelahiran anak. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak mengajukan gugatan hak asuh anak juga, cukup buku nikah asli sama KTP. Nah, itu kalau mau mengajukan pendaftaran ya. Nah, terus pembayarannya itu seperti apa, Pak? Berapa sih, Pak, biaya pendaftarannya? Nah, jadi gini, kakak-kakaknya semua ya, harus saya jelaskan, pembayarannya ini tuh opsional. Maksudnya tuh nggak semuanya gugatan itu sama pembayarannya. Kita bahas tentang gugatan first take dulu ya, yang paling murah. Kan ada beberapa macam gugatan itu kan banyak ya. Yang kita lihat yang first take dulu. Apa sih first take? First take itu tidak dihadiri pihak tergugat. Nah, itu biasanya pembayarannya itu kalau nggak salah ya sekitar 600.000 sampai 1 juta. Tergantung radiusnya tergugat. Nah, yang dimaksud radius itu gini. Ini kan pengadilannya seumpama ya, Pengadilan Agama Surabaya, kan letaknya di Ketintang. Nah, kalau si tergugatnya itu di
Surabaya Perak. Nah, ini tuh pembayarannya lebih mahal. Karena apa? Karena termasuk radius paling ujung, radius 3. Ada radius 1, radius 2, dan radius 3. Lah, pembayarannya ini beda-beda. Nah, jadi saya saya tafsirkan aja kurang lebih sekitar 600 sampai 1 juta rupiah. Lah itu biaya yang maksimal itu ya, maksimal. Itu first step maksimal sampai 1 juta. Selanjutnya ada lagi gugatan goib, cerai goib. Nah, cerai goib ini juga seperti itu, teman-teman, kakak-kakaknya semua ya. Cerai goib itu kita juga berbayar, tapi biayanya lebih mahal. Karena apa? Karena pihak pengadilan harus menyiarkan gugatan sampean ini, gugatan kakaknya ini ke pengadilan-pengadilan. Nah, untuk apa, Pak, disiarkan, Pak? Kan nggak penting sekali disiarkan. Nah, kenapa kok harus disiarkan? Karena itu kan gugatan goib. Goib kan tidak diketahui keberadaan tergugat. Nah, maka dari itu harus disiarkan di pengadilan-pengadilan. Nah, itu harus membayar lebih. Biayanya berapa, Pak? Kemungkinan ya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, itu range-nya ya. Ini saya kasihkan range-nya. Dan semua itu tergantung dengan radiusnya juga. Nah, itu. Terus, tapi ada nggak enaknya kalau gugatan goib ini. Nggak enaknya apa? Goib ini durasinya lama. Nah, ini yang nggak enaknya. Selanjutnya ada gugatan normal. Nah, gugatan normal ini biasanya ya, kalau kita mau menggugat itu biayanya sekitar 1 sampai 2 juta, tergantung radius juga. Nah, itu kalau normal dan diajukan sendiri ya, diurus-urus sendiri, bukan nyuruh orang atau nyuruh pengacara. Itu harus diurus sendiri dan syaratnya lengkap, sekitar 1 sampai 2 juta. Nah, itu nanti tergantung selama persidangan. Nah, Pak, pembayarannya itu kapan? Waktu awal sidang, waktu akhir, atau seperti apa? Nah, ada juga pertanyaan seperti itu dari teman kita yang bingung. Ini pembayarannya gimana, Pak ya? Saya yang bayar di depan, di belakang, atau di tengah-tengah, atau setiap sidang membayar. Nah, jadi gini kakak-kakak ya, kita mengajukan gugatan kan membawa syarat-syaratnya. Dan waktu itu kalau kita saya umpamakan ya, langsung kita datang ke pengadilan. Bu, Pak, ini saya mau mengajukan gugatan. Oh, gugatan apa? Gugatan cerai. Ini syaratnya. Setelah didata, oh ya syaratnya lengkap, oke, barulah membayar panjar perkara. Nah, istilahnya itu di pengadilan, panjar perkara. Berapa yang harus saya bayarkan panjar perkaranya? Biasanya, kakak-kakak ya, panjar perkara itu nominalnya kalau nggak salah 1,5 sampai 2 juta. Itu pembayaran di pertama. Panjar perkaranya harus membayar segitu, 1,5 sampai 2 juta. Ketika nanti selama persidangan itu first take, maka uang panjar yang semula kita kasihkan itu akan dikembalikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau seumpama pihak pengadilan itu cuma memakai uang itu 1 juta, dikembalikan sisanya. Nah, gitu loh. Makanya tidak semuanya gugatan itu harganya sama. Lah, itu kalau first take. Kalau goib, Pak, kalau goib nanti kita disuruh nambah lagi bayarnya berapa, atau kalau kita kembali uang kita pasti akan dikembalikan. Kalau normal, Pak, kalau normal tetap kita nanti kalau ada kembali dikembalikan, kalau nggak ada ya nggak dikembalikan. Kadang itu gugatan sampai molor panjang karena ya faktor X ya, banyak bukti. Kadang ada yang meminta gono gini harus melalui pemeriksaan setempat. Nah, ini membutuhkan biaya-biaya lagi. Tidak menutup kemungkinan biaya yang kita bayarkan panjar perkara yang nominalnya 1,5 sampai 2 juta tadi bisa menjadi nanti kita nambah lagi 1 juta atau nambah lagi 500 atau nambah lagi ya tergantung tergantung situasi dan kondisi selama persidangan nanti. Nah, jadi inti dari ini tadi ya, biaya pembayaran, biaya gugatan ini adalah relatif. Nah, ini saya bahasnya di pengadilan agama ya. Ini tuh relatif. Kadang ada yang bilang ada yang komen di TikTok saya atau di Instagram saya,
bayar gugatan itu murah kok, cuma 500.000. Ada yang bilang, saya kok habis 2 juta, saya kok habis 3 juta, saya kok 700. Tidak tentu ya, karena apa? Karena itu tadi, ada beberapa faktor. Jadi tidak dipukul sama rata, 1 juta, 1 juta semua, enggak. Ada beberapa faktor. Begitu pula gugatan, kalau perempuan mengajukan gugatan dan laki-laki yang mengajukan gugatan, itu berbeda harganya. Kalau perempuan gugat cerai, dan kalau laki-laki cerai talak, itu beda harganya. Jangan pikir itu nanti sama, itu enggak. Jadi mengenai biaya ini adalah opsional, tergantung dari radius. Yang pertama, radius tergugat. Yang kedua, tergantung dari ini tuh sidang first take, goib atau normal. Yang ketiga, tergantung lama tidaknya persidangan. Yang keempat, biasanya ini ada yang keempat, ada ya ini ya yang tergugatnya tuh paham masalah ini, jadi sidangnya itu dibuat molor dan sidangnya ini dibuat zigzag. Nah, datang nggak, jadi akhirnya molor dan akhirnya sering mendapatkan panggilan dan itu biayanya semakin membengkak. Karena apa? Karena pihak pengadilan harus mengirimkan surat ke pihak tergugat. Nah, pihak pengadilan semakin sering mengasihkan surat ke pihak tergugat, semakin mahal biayanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin dari sini ada gambaran ya. Gambaran itu maksudnya tuh, oh iya ternyata gugatan itu seperti ini. Nah, itu kalau mengurus sendiri. Nah, yang saya maksud ini ngurus sendiri. Nah, gimana kalau pakai pengacara, Pak? Nah, kalau pakai pengacara juga relatif opsional, tergantung lokasi dan tempat kakak. Kalau kakaknya asli Surabaya ya, saya juga Surabaya, biayanya tuh lebih ringan. Nah, itu pun juga tergantung perkaranya. Kakak mau gugat cerai saja, sama hak asuh anak, atau sama gonogini. Nah, itu. Jadi semua itu tidak bisa dipukul rata, harus kita lihat dulu kesulitannya seberapa dan kita lihat dulu ini nanti durasinya lama atau enggaknya. Nah, seperti itu ya. Mungkin penjelasan saya ini sudah cukup. Mungkin sudah paham juga. Jadi di pemikiran kita ada gambaran, oh ternyata itu seperti ini. Jadi tidak melulu bayarnya segini, terus ada yang lebih mahal itu, oh kok dibujui. Enggak, bukan seperti itu. Emang ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung lokasi dan tergantung persidangannya itu tadi. Nah, oke ya, mungkin cukup penjelasan dari saya ini. Oh ya, jangan lupa juga ya follow TikTok saya di Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, situ banyak teman-teman kita yang sharing dan di TikTok itu saya sering memvideokan, membuat konten tentang suasana di pengadilan, tentang bagaimana ngambil akte cerai atau yang lain sebagainya. Itu banyak sekali video saya di TikTok itu. Dan juga kalau mau konsultasi bisa melalui Instagram saya ya. Tapi jangan lupa di follow Instagram saya dan di DM. Bilang saja Pak mau konsultasi. Insya Allah kalau saya ada waktu pasti akan saya ladeni. Oke, Instagram saya tuh Iwan_Sandi_partners. Itu Instagram saya ya. Atau Pak saya pengen WA saja. Monggo silakan bisa WA saya. Tapi ya sebelum WA ya harus di-subscribe dulu video saya kali ini ya. Nomor WA saya 081331608899. Nah, nanti saya cantumkan di semua video saya itu sudah saya cantumkan Instagram, TikTok dan nomor WA. Jadi kalau kepingin konsultasi gratis kok. Tidak saya pungut biaya sepersen pun. Konsultasi ke saya gratis, kecuali ada tindakan yang lebih lanjut. Nah, itu ya, mungkin cukup dari saya dan saya akhiri video saya kali ini. Oh ya, tapi sebelum saya akhiri, tolong di subscribe video saya kali ini, di komen, di like dan juga di share ke teman-temannya ya.